Hari ini Ika akan bermain kambing, teman-teman. Yuk kita masuk ke kandangnya di Gantara Farm, yuk. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam bahagia buat teman-teman peternak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Tat Pembangun, owner dari Dirgantara Farm di Salatiga. Kalau untuk alamat lengkapnya di Dusun Lego, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dirgantara Farm di sini fokus di breeding kambing P kali gesing dan juga sapera. Tapi kalau sapera baru saja karena sudah berhenti lama. Tapi untuk tahun ini sudah mulai di breedingan sapera lagi. Jadi dulu tahun awal-awal itu saya bareng itu breeding sapera dan juga P kali gesing. Setelah tahun 2017 breeding sapera saya berhenti, hanya fokus di P kali gesing. Alasan waktu itu untuk breeding sapera itu harganya itu pasti. Jadi kalau istilahnya harga nasional ya mas ya, kalau untuk sapi harganya 2,5, kalau doro 3 juta, siap kawin atau yang sudah kawin itu kisaran harga 4,5 sampai 5 juta. Tapi kalau untuk P kali gesing itu kadang penuh kejutan mas. Kalau beranak kadang anaknya bisa laku 2,5, 5 juta, bisa 10, kadang 15, bisa 20. Harga minimalnya aja bisa 2,5 kalau P kali gesing. Kalau sapera kan harga maksimal. Nah, dari situ saya akhirnya fokus ke P kali gesing. Kemudian yang sapera saya jual semua, saya fokus di P kali gesing. Dan untuk tahun ini saya mulai sapera lagi. Ternyata permintaan susu semakin meningkat, dan saya juga kemarin kan nggak breeding sapera tapi saya jual, punya teman-teman yang merah gitu. Tapi setelah saya jual, penjualannya semakin meningkat, tapi barangnya yang nggak ada. Nah dari situ akhirnya saya, karena dulu saya pernah breeding itu jual ke teman, lah teman sekarang gandeng saya beli. Saya mulai di breeding sapera lagi karena pengen merah. Kenapa kok merah itu saya milih sapera? Jadi sapera itu kuantitasnya lebih banyak, kemudian untuk laktasinya lebih panjang. Kalau P kali gesing yang dulu saya perah itu paling banyak keluar itu 1,5 liter, dan kadang di perah 6 bulan sudah mulai berkurang dan bahkan paling sekitar tinggal 500 mili. Tapi kalau sapera itu bisa stabil dari awal, misalkan melahirkan kita perah keluarnya 3 liter misalnya, itu nanti di titik rata-rata terendah paling sedikit itu 1,5 sampai 2 liter. Kalau untuk pakan saya sementara ini masih full hijauan, tapi kemungkinan nanti saya akan nambah, mungkin untuk penguat saya pakai konsentrat. Kalau untuk hijauannya saya itu jenis legum semua mas, jadi ada indigo vera, kaliandra, LCD atau gamal, kemudian ada singkong karet. Kalau bahasa di sini itu singkong karet, di tempat lain mungkin ada nama yang lain gitu. Jadi kalau untuk pakan, ketersediaan pakan untuk untuk kambing, misalkan untuk 10 ekor kambing itu butuh lahan berapa meter, itu tidak ada hitungan pasti. Tapi yang jelas yang saya sudah lakukan, saya ada lahan hijauan itu 1,5 hektar. Dulu saya breeding itu sekitar 30-an ekor, nanti sama anak-anaknya sudah cukup. Maksudnya setahun itu tanpa putus gitu ya. Yang jelas sudah nggak mikir nanti kalau beli center kan harus jumlah banyak, apalagi kalau ambilnya jauh. Kalau sudah ada hijauan itu sudah banyak kan, nggak perlu ada biaya lain lah, maksudnya sudah lebih hemat gitu. Dan saya kedepannya sih ya pengennya tiap tahun nambahnya lahan pakan. Pokoknya
Bang pakan nambah terus. Kalau nanti ternaknya nambah kan sudah nggak bingung lagi. Green concentrate itu kan istilah untuk apa ya, untuk indigo vera. Kenapa kok dinamakan disebut apa green concentrate? Karena kandungan di legum jenis indigo vera itu sudah komplit seperti konsentrat. Karbohidratnya juga bagus, proteinnya bagus, seratnya juga bagus. Jadi kambing atau ternak tanpa sentrat pun kalau apa dari hijauan indigonya sudah cukup, itu nggak perlu lah konsentrat itu. Kalau didirikan Darah Farm ini kandangnya dari dulu yang hanya segini, nggak nambah nggak ngurang karena lahan terbatas. Jadi kapasitasnya kalau full ini, kalau induk ada sekitar 30. Itu 30 kalau sudah beranak itu saya bingung. Makanya kadang saya karena breeding ya, saya jualan cempe. Terpaksa belum sapi pun kadang saya juali. Pokoknya laku agak, meskipun belum maksimal jual lah daripada saya bingung untuk tempatnya. Untuk jantannya saya di PK Legesing dulu tuh pakainya yang terah Sumar atau dari Oscar, ada terah Labas juga. Tapi untuk ini karena peranakan dari Oscar sudah banyak yang betina, jantan yang dari Oscar saya jual, saya ganti sekarang pejantan pakai yang luri atau terah Sawung Galih. Kemudian untuk saperanya saya sementara jantannya masih pakai F3. Sebenarnya kalau apapun ternaknya ya, kalau mau kita tekuni akan menghasilkan, tapi hasil itu kan kadang hanya untuk sampingan atau untuk pokok. Kalau saya, yang dari pengalaman saya ya, dengan gaya hidup saya itu, kalau saya merah 10 ekor aja saya kerjakan semua sendiri, rata-rata per hari itu bisa keluar 1 ekor 2 liter. Jadi kalau 10 ekor kan 20 liter, nanti masih bonus cempe. Kemungkinan sudah cukup lah untuk operasional kandang sama untuk kebutuhan sehari-hari. Ya hitung aja kalau 1 liternya 15.000, berarti ada 20 liter kali 15.000, berarti berapa? 75 ya. 9.000 cukup lah, insya Allah cukup. Kalau teman-teman yang awal sama sekali nol ya, belum pernah beternak, bahkan dagang kambing aja belum pernah, atau domba itu ya, kalau saran saya jangan buru-buru beli dulu, belajar dulu. Nanti setelah belajar sudah ilmu cukup, siapkan lahan pakan atau pakannya. Setelah pakan selesai, sudah cukup atau sudah siap, baru buat kandang, baru beli kambing. Untuk kambingnya juga belinya nanti menyesuaikan kemampuan pakannya dulu. Jadi kalau awal-awal itu diusahakan pakan itu jangan beli-beli dulu lah. Kita siapkan lahan pakan, kandang sudah siap, baru bibit. Kalau bibit kambing cukupnya 2 ekor untuk lahan pakan ya 2 ekor dulu. Wong saya aja dulu awalnya itu dari 4 ekor. 4 ekor itu saya sudah punya lahan 4.000 meter. Jadi belum punya ternak, tapi saya sudah punya lahan pakan 4.000 meter. Dikala saya sudah beli 4 ekor itu, kok pakan ternyata untuk 4 ekor lebih, baru nambah lagi. Terus berkembang, tidak ada masalah untuk dipakan. Itu pesan dari saya kalau untuk yang pemula mau beternak kambing maupun domba itu. Jadi ya teman-teman saya itu ada channel YouTube namanya sesuai dengan nama saya, Taat Membangun. Tapi itu awalnya tidak ada rencana ya. Waktu itu saya nggak sengaja buat video kambing saya upload di YouTube. Ternyata itu dalam satu malam pernah ditonton sampai 3.000 ya dari situ. Terus ini Mas Revan kan dulu pernah liput ke sini. Mas Revan ngobrol dengan saya. Intinya Mas Revan kan bukan orang peternakan. Terus untuk link di untuk narasumber ternak dia juga belum banyak info lah. Dia ngobrol dengan saya, "Loh Mas, saat ini kan ternak paham, teman-teman banyak. Itu kalau buat YouTube kemungkinan malah cepat bisa berkembang, kan mudah nyari ininya." Lah saya coba itu. Ternyata alhamdulillah ya, meskipun masih belajar lah, masih pemula di YouTube. Tapi ya bisa lah untuk ajang promosi. Untuk kandang sendiri, tapi justru saya untuk kandang sendiri belum
belum banyak sih, belum, paling kadang 1 ekor video saya upload gitu toh. Ya sementara masih fokus di promosi kandang-kandang temen. Kalau untuk sendiri nantilah suatu saat. Oh iya. Jadi saya pernah mas mau buat konten di kandang teman itu, teman saya itu nggak bisa, kalau diajak ngobrol itu dia karena ya kayak saya mungkin awal-awal juga grogi, itu kan manusiawi ya mas ya, suruh ngomong itu ditanya jawabnya salah terus tertawa, bilangnya lagi terakhir nggak jadi mas, hampir 1 jaman nggak jadi, sudah jauh ke sana sampai sana nggak jadi ngeliput, akhirnya ngobrol nggak jadi buat konten itu. Ya itu paling. Yang kedua itu pernah sudah buat video untuk liputan, belum saya edit, sampai rumah saya lupa menghapus, dan di sampahnya itu, sampah galeri itu saya juga lupa menghapus, jadi sudah nggak ada. Itu yang lain lagi yang sampai detik ini saya masih eman itu, saya pernah buat konten itu bagus, saya lupa kehapus di YouTube-nya itu, lewat studio itu saya hapus, dan saya sudah tidak ada punya filenya. Bahkan saya pernah buat status di YouTube, teman-teman pernah nggak yang nonton terus ngunduh video ini, tolong saya dikirimi ulang, mau saya upload ulang, ternyata nggak ada. Itu sehari udah penonton sudah lumayan waktu itu, kalau udah salah itu 10.000 tentang ini penelusuran kelahiran kambing PKL Gising itu yang terah labas itu. Oke, pesan saya buat peternak-peternak di seluruh Indonesia, jangan sungkan untuk undang YouTube, karena di masa pandemi ini YouTuber itu sangat-sangat membantu dalam promosi istilahnya dari produk peternakan kita. Hargai mereka, sambut mereka, syukur-syukur dikasih uang transport. Loh, bener mas, jadi saya pernah ngeliput kandang temen itu hari Jumat, saya liput, Sabtunya itu kambingnya laku hampir 20 ekor mas. Itu pokoknya untuk teman-teman yang beternak tetap semangat, untuk teman-teman YouTuber terus berkarya, dan apa yang kita lakukan semoga banyak memberi manfaat. Mungkin itu sedikit cerita dari saya, apabila ada kesalahan atau mungkin kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.